Sobat Bintang, tahukah kalian bagaimana alat pemicu detak jantung dapat bekerja? Kemudian, pernahkah kalian melihat ada lampu flashlight menyala ketika menggunakan kamera? Nah, Sobat Bintang, kedua alat tersebut adalah contoh alat-alat yang dalam pengoperasiannya membutuhkan energi yang relatif besar, namun dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, diperlukan suatu komponen elektronik yang dapat menyimpan energi listrik yang relatif besar tersebut. Komponen elektronik apa ya? Yuk kita cari tahu. Sobat Bintang, Sobat Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Insya Allah sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Kak Hilal. Kali ini kita akan membahas salah satu komponen elektronik yang menggunakan prinsip listrik statis, yaitu kapasitor keping sejajar. Pada pembahasan sebelumnya mengenai listrik statis, kita sudah mempelajari beda potensial dan medan listrik pada keping sejajar. Prinsip kerja keping sejajar ini digunakan pada salah satu komponen elektronik yang disebut kapasitor atau dengan nama lain kondensator. Jika salah satu keping kapasitor dihubungkan dengan satu kutub baterai dan ujung yang lain dihubungkan dengan kutub baterai yang lain, maka akan terjadi gerakan muatan melalui penghantar dan keping. Karena kedua keping terpisah oleh medium isolator, udara atau isolator yang lain, selanjutnya kita sebut dengan bahan dielektrik, maka muatan akan berhenti pada tiap-tiap lempeng dan tersimpan di lempeng keping tersebut. Semakin luas lempeng keping yang digunakan, maka kemampuan untuk menyimpan muatan yang menempel pada keping tersebut akan semakin besar. Karena ada muatan yang tersimpan, maka akan ada energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Selanjutnya, ketika kapasitor tersebut dihubungkan dengan alat elektronik sesuai kebutuhannya, misalnya dalam hal ini kita ambil contoh flashlight pada kamera, dan sudah diatur sedemikian rupa sehingga energi yang digunakan untuk menyalakan flashlight tidak langsung dari sumber listrik, tapi dari energi yang tersimpan pada kapasitor. Begitu juga dengan konsep kerja dari alat pemicu detak jantung yang digunakan para tenaga medis. Selain itu, smartphone yang kita gunakan, mesin cuci, TV, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya sebagian besar menggunakan kapasitor dari bermacam-macam komponen dalam rangkaian elektroniknya. Jadi Sobat Bintang, kapasitor keping sejajar adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan, dan energi yang tersimpan dapat digunakan dalam waktu yang sesaat sesuai dengan konsep dan prinsip kerja dari listrik statis. Kemudian, besaran apa saja yang kita pelajari dalam kapasitor keping sejajar? Kapasitor terdiri atas dua buah keping atau plat yang sejajar dengan luas penampang A dan terpisah sejauh jarak D. Untuk kapasitor yang berada pada vakum atau ruang hampa udara, kapasitas kapasitornya dapat dicari dengan persamaan nilai kapasitas kapasitor sebanding dengan luas penampang keping dan berbanding terbalik dengan jarak antar keping. Kemudian, untuk kapasitor yang di antara kedua keping sejajarnya diberi bahan dielektrik atau bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, kapasitas kapasitornya dapat dicari dengan persamaan K merupakan konstanta dielektrik yang nilainya bergantung jenis isolator yang digunakan. Nah, Sobat Bintang, karena kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan muatan, dan dari muatan tersebut
akan ada energi yang tersimpan, maka kalian juga harus tahu bagaimana persamaan untuk menentukan muatan dan energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor dapat dihitung dengan hasil kali kapasitansi terhadap beda potensial atau tegangan yang terhubung dengan kapasitor. Kemudian, ini adalah beberapa bentuk persamaan untuk menentukan besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kalian pilih mau menggunakan persamaan yang mana, disesuaikan dengan informasi yang diketahui dari soal. Kemudian Sobat Bintang, seperti pada komponen elektronik lainnya, misalnya yang sebelumnya kita pelajari tentang resistor pada bab listrik searah. Pada kapasitor pun, kita mempelajari bagaimana ketika dipasang rangkaian seri atau paralel. Untuk mencari nilai kapasitansi pengganti atau ekivalen pada rangkaian kapasitor seri, dapat dihitung dengan cara tegangan sumber merupakan jumlah tegangan pada ujung-ujung kapasitor. Sejalan dengan nilai arus yang sama dalam rangkaian seri, muatan yang tersimpan bernilai sama pada masing-masing kapasitor yang tersusun secara seri. Untuk mencari nilai kapasitansi pengganti atau ekivalen pada rangkaian kapasitor paralel, dapat dihitung dengan cara tegangan pada tiap ujung kapasitor paralel nilainya sama dengan tegangan sumber. Sejalan dengan nilai arus yang bercabang dan terbagi pada rangkaian paralel, muatan total yang tersimpan merupakan penjumlahan muatan pada masing-masing kapasitor yang tersusun secara paralel. Jika kita sajikan dalam bentuk tabel, sifat-sifat rangkaian seri dan paralel pada kapasitor kira-kira seperti ini. Sekarang Sobat Bintang sudah paham kan? Kapasitor merupakan komponen elektronik yang menggunakan konsep listrik statis, yang fungsinya sebagai penyimpan muatan. Dari muatan yang disimpan tersebut, akan ada energi listrik yang tersimpan dan penggunaan energi listrik tersebut dapat diatur untuk penggunaan yang bersifat sesaat, seperti terjadinya konsep listrik statis. Oke Sobat Bintang, alhamdulillah kita sudah membahas keseluruhan materi pada bab listrik statis. Pada video selanjutnya, kita akan mereview materi beserta mengerjakan latihan soalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.